Unit 8.200 IDF disebut berpotensi mengalami kegagalan lagi. Bahkan selain itu, Israel juga disebut sedang mengalami krisis terburuk dalam sejarahnya. Mengutip Tribun News pada 24 November, hal itu menurut laporan dari situs web Axios beberapa waktu ini dan diungkap oleh 3 mantan perwira intelijen Israel. Menurut pernyataan tertulis bahwa personil unit 8.200 IDF saat ini tidak tahu cara intelijen dasar dan tanpa itu kegagalan disebut oleh mereka justru akan terulang kembali. Seperti kabar terbaru, unit tersebut telah menunjuk staf URI sebagai komandan unit 8.200. Penunjukan itu disebut oleh ketiga ex-intelijen sebagai aksi yang tidak bisa menghentikan kebodohan yang menyebabkan bencana. Dengan begitu mereka juga memberikan solusi di mana untuk mengatasi kebobrokan di unit intelijen 8.200 perlu ditunjuk seorang wakil komandan yang berasal dari bidang intelijen, apalagi ada kebutuhan untuk membangun kembali unit tersebut hampir sepenuhnya dari awal. Benyamin Netanyahu dan Yoav Gallant disebut telah menjadi buronan ICC. Terkini ada kabar bahwa komandan militer IDF hingga junior dan ribuan tentara merasakan kekhawatiran. Mengutip Tribun News pada 24 November, hal itu menurut laporan dari sumber utama Asharq Al-Awsat beberapa waktu ini. Lebih tepatnya, apakah status buron Netanyahu dan Gallant akan berdampak pada tentara Israel? Sumber utama menuliskan bahwa jika dua tersangka utama kejahatan di Gaza adalah Netanyahu dan Gallant, disebut juga akan ada pelakunya. Pelaku itu tertulis adalah komandan militer senior dan junior, serta ribuan tentara dan perwira yang memposting gambar di jejaring sosial membual tentang praktek mereka terhadap Palestina. Kemarin saja warga Gaza tidak melihat adanya alasan untuk berharap bahwa perintah penangkapan Netanyahu dan Gallant akan memperlambat serangan di jalur Gaza. Sementara terbaru petugas medis mengatakan bahwa setidaknya 21 orang tewas dalam serangan baru-baru ini. Hizbollah dan Houthi dilaporkan telah menggempur habis-habisan di banyak wilayah di Israel. Target vital kembali diserang pawai drone, roket, hingga rudal hipersonik. Mengutip Tribun News dan Ma'arif pada 24 November, dua serangan terpisah dengan waktu yang hampir bersamaan itu telah terjadi pada Jumat 22 November 2024. Pertama, pawai drone dari Lebanon meluncur ke kota pesisir paling utara di Israel yang terletak sekitar 10 km di selatan perbatasan Lebanon. Dilaporkan bahwa serangan itu digambarkan sebagai serangan yang luar biasa. Kemudian Front Dalam Negeri Israel melaporkan bahwa sirine berbunyi lagi. Kini lokasinya di Naharia dan beberapa kota di Galilea Barat setelah adanya dugaan infiltrasi drone tersebut. Hizbollah juga melontarkan drone dan roket ke banyak posisi dan peralatan militer Israel di banyak pangkalan. Dilaporkan bahwa imbas serangan itu mengakibatkan kerusakan, kehancuran, dan korban jiwa yang signifikan di pihak pasukan Israel. Di sisi lain, Houthi juga meluncurkan serangan menggunakan rudal hipersonik dengan target adalah pangkalan Nevatim. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari, menambahkan bahwa operasi itu diklaim berhasil menyasar targetnya. Serangan drone dan rudal Hizbollah ke Israel Utara disebut telah menjadi mimpi buruk bagi Israel. Bahkan pemukim rezim Zionis itu disebut telah dilanda ketakutan dan rasa frustasi yang tinggi.
Mengutip Tribun News pada 24 November, hal itu menurut laporan dari wartawan Yediot Ahronot, Roy Karis beberapa waktu ini. Lebih tepatnya, Roy Karis mengungkapkan keseharian pemukim di Israel Utara masih didominasi evakuasi dan peringatan, meski berita tentang progres gencatan senjata masih terus bermunculan. Menggambarkan wilayah Israel bagaikan mimpi buruk tak berujung buntut serangan Hizbollah. Serangan yang tiada henti membuat pemukim di Israel Utara harus bergulat dengan ketakutan, frustasi, dan rutinitas hidup yang tak tertahankan. Lagi-lagi terbaru pada Jumat 22 November, Hizbollah menyerang dengan kurun waktu 1 jam, memaksa puluhan ribu warga Israel Utara untuk berlindung. Selain itu, Karis juga menyoroti tantangan hidup di tempat penampungan, menggambarkan situasi sebagai sesuatu yang sangat membuat frustasi dan melelahkan secara mental. Para pemukim melaporkan adanya tekanan, perpecahan, dan keputusasaan yang meningkat di antara mereka. Naharia Israel dikabarkan telah lumpuh hingga berubah menjadi kota hantu. Selain itu, pemukim-pemukim di Haifa dan wilayah Krayot dilaporkan sudah berada di garis depan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 November, hal itu dilaporkan menurut saluran Israel Kan beberapa waktu ini. Lebih tepatnya, pemukim Israel di Haifa dan wilayah Krayot telah mengonfirmasi bahwa mereka telah menjadi pemukim di garis depan. Sementara itu, Naharia telah berubah menjadi kota hantu, lumpuh karena ketakutan akibat bunyi sirine yang tiada henti. Juga bak kota hantu, lantaran tidak ada seorang pun yang berjalan di jalan kecuali benar-benar diperlukan. Koresponden Kan di wilayah utara, Orly Kalai, melaporkan bahwa para pemukim Israel di Krayot dan Haifa memasuki tempat perlindungan selama 40 menit pada Sabtu 23 November malam lantaran sebuah drone diluncurkan dari Lebanon. Mereka dipaksa untuk berulang kali masuk keluar dari wilayah yang dibentengi. Kiryat Shmona memanas, Hizbollah melontarkan roket dan akibatkan 2 tentara IDF tewas dan 10 lainnya mengalami kritis. Mengutip Al-Mayadin pada 24 November, hal itu dikonfirmasi oleh media Israel pada Sabtu 23 November 2024. Di mana 2 tentara Israel tewas dan lebih dari 10 lainnya luka dan kritis seusai terlibat pertempuran di Lebanon Selatan dengan Hizbollah. Perlu diketahui serangan Hizbollah dimulai sejak Sabtu 23 November tengah malam waktu setempat. Menargetkan pasukan dan permukiman Israel dengan serangan roket ke permukiman Kiryat Shmona. Beberapa serangan juga menargetkan kelompok tentara Israel di sebelah timur kota Al-Qiyam pada beberapa kesempatan menghantam area yang sama 4 kali sepanjang hari. Imbasnya, rumah sakit Rambam di kota Haifa yang diduduki mengumumkan bahwa mereka menerima 3 warga Israel yang terluka dalam beberapa jam terakhir dievakuasi dengan helikopter dari perbatasan utara dengan Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.